Echa Fraun, seorang model dewasa yang sudah menjalani profesinya selama lebih dari 10 tahun. Berbagai cobaan selalu menghampirinya, termasuk godaan-godaan lelaki nakal. Namun Echa tetap teguh dan menjaga martabatnya sebagai seorang wanita. Pertentangan batin juga kerap menghampirinya, terutama karena omongan buruk yang datang dari banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Namun lewat kesungguhan dan konsistensinya, Echa berhasil membuktikan bahwa dunia model memang membuka jalan rezeki bagi dirinya dan keluarganya. Jangan nilai orang dari pekerjaannya. Kita dengar dulu ceritanya hanya di Sensasi Malam. Pemirsa Malam, kalau dilihat dari posenya, kamu adalah seorang model profesional yang begitu mengerti pose apa yang diinginkan para pria. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Dan pemirsa, senang sekali bersama saya Van Sanders. Ini adalah program terbaru dari MDTV, Sensasi Malam. Saat malam bicara, sensasi dimulai. Apa kabar, Ca? Alhamdulillah baik. Ini banyak sekali mungkin pria-pria di luar sana kenal banget dengan nama Echa Fraun. Tapi banyak yang nggak tahu, Fraun itu apa? Germany. Iya. Sebenarnya nggak ada mix atau kayak gimana, cuman dulu zaman pertama mulai model emang suka negara Jerman kayak gitu-gitu. Jadi ke situ Artinya tahu-tahu apa Fraun? wanita. Wanita, Frau. Ya, Fraun. Tapi dari pertama kali masuk dunia modeling itu kapan? Umur 16-an kayaknya. 16-an. Nggak sengaja itu pun. Pertamanya tuh aku punya sepupu, terus kata dia, ayo foto-foto. Aku juga centil kan anaknya kan. Terus ya udah aku foto-foto di gorden rumah, dia yang fotoin pakai handphone, aku upload di Facebook. Zaman itu kan Facebook lagi up banget kan di Indonesia. Terus tiba-tiba ada fotografer nge-reach out aku di message, dia bilang, boleh dong, kapan mau foto? Terus aku mikirnya, aku bukan model, kayak aduh jangan deh, aku malu. Kata dia nggak apa-apa, it's okay, gini. Akhirnya foto-foto, di-upload sama dia, lama-lama ya fotografer lain juga pada langsung Penasaran, foto pengen sama aku. kontak. Gitu. Sampai akhirnya dapat kesempatan, hasil fotografinya kamu itu masuk kemana paling pertama kali yang dikenal Yang publik? luar banget ya, majalah dewasa. Majalah Dewasa. Itu setelah berapa tahun dari kamu pertama kali berkarir sebagai model? Actually bener-bener cepet banget, karena dari pas aku baru turun, masih tahun itu juga langsung Oh, prosesnya. jadi di tahun yang sama kamu Iya. mulai, di tahun yang sama pun Iya. kamu ditawarin untuk Iya, majalah dewasa. Majalah Dewasa. Awalnya aku nggak tahu itu majalah dewasa. Jadi aku tuh dulu sepolos itu. Karena aku kan tinggal di Bandung. Aku nggak tahu yang namanya klub atau majalah dewasa kayak gitu, aku nggak tahu. Jadi waktu diajakin casting pun aku nggak tahu itu majalah untuk dewasa. apa? Iya. Pernah nggak foto untuk cover? Ini untuk cover atau dalam? Itu kebetulan pertama Untuk kali foto liputan? tuh buat special edition Februari Valentine. Pas banget masuknya special edition. Special edition. Abis itu langsung masuk cover, yang lain-lainnya juga cover banyak banget langsung. Terkenalnya juga gara-gara bagian sesuatu. Sensual lah dari pose itu, luar biasa. Nah sekarang udah 2025 ya, segala sesuatunya di dunia entertain, apapun itu udah mulai bergeser kan ya, mulai ke digital. Kangen gak sih masa-masa ketika tabloid itu banyak dicari? Kamu kangen gak masa-masa itu? Ya pasti kangen banget, karena ya kalau dilihat perjuangan pun dulu buat masuk majalah dewasa ini aja tuh susah banget kan. Betul. Mau yang secantik apapun mereka tuh nyarinya yang unik malah dulu. Sekarang tuh cuman viral di mana langsung
naik kan. Filter kelar gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu. Emang kangen banget sih zaman-zaman itu. Beda aja sensasinya. Sensasinya Iya. ya. Ketika kamu naik daun, dunia modeling menjadi income terbesar ya. Iya. Satu hari bisa berapa kali shoot? Kalau shoot itu aku dibatasin sih paling banyak ya 2-3 kali bagi aku cukup sih. 2-3 kali. Bagi Dan aku cukup. boleh tahu nggak zaman itu fee-nya berapa? Awal-awal tuh sebelum masuk majalah pasti di bawah kayak masih ratusan ribu. Zaman-zaman dulu awal banget belum masuk Karena majalah. belum punya nama ya. Iya. Nah setelah punya nama, Setelah punya nama minimal tuh dulu 2015 kayak 3 jam tuh udah 3 juta gitu-gitu. wow. Gitu-gitu. Tapi tergantung fotografer. Biasa kalau fotografer kan ada fotografer, ada yang pengusaha tapi hobi foto. Nah kalau pengusaha hobi foto biasanya aku charge-nya lebih mahal. Nah balik lagi, kalau pada saat melakukan pemotretan seperti itu, terus ada special request, risih nggak sih? Dalam artian outfitnya mungkin lebih bombastik, lebih exposure, lebih seksi, kamu terima? Biasanya sebelum kita meet up tuh kita ngobrolin konsep dulu. Cocok atau enggak, aku maunya sampai kayak gimana gitu, ngomongin dulu. Jadi pas kita ketemu emang udah tahu bajunya kayak gitu, udah setuju gitu, udah deal. Jadi ya terus kebanyakannya tuh kan kalau orang hunting tuh, aku kalau makin kesini aku huntingnya cuma pengen buy one aja. Nggak mau misalnya satu model 3 fotografer gitu, aku udah nggak mau. Cuman emang agak risky kan kalau kayak gitu karena berduaan di room gitu kan. Kalau Terus diminta dengan pakaian minim, minim tuh maksudnya seksi. seksi, aku emang suka pakai baju seksi sih dari dulu, dari masih kecil. It's Jadi, okay. Gitu. jadi nyantai gitu ya. Iya. Oke, balik lagi. Kalau bicara mengenai keseksian, apa yang dari part hold your body yang menurut kamu aku paling seksi di sini? Jujurnya kalau orang yang tahu zaman itu, aku boomingnya gara-gara bagian belakang. Dulu tuh di majalah itu pertama kali foto di majalah itu viralnya gara-gara bagian belakang aku. Jennifer Lopeznya Indonesia gitu ya? Ah iya, dulu juga zaman-zaman twerking, aku dulu sering twerking Twerking juga untuk kayak itu. gitu. Jadi makanya terkenalnya belakang. Kalau sekarang depan belakang oke. Hai. Aduh, saya semakin beres bisa. Oke. Buat seorang Echa, label seorang model majalah dewasa itu beda dengan label misalnya model untuk fashion couture misalnya. Kamu ngerasa beban gak? Jujurnya emang beban sih. Kayak beberapa kali apalagi kalau dalam menemukan pasangan juga lebih kayak aduh kalau Bukannya lebih mudah? lebih mudah, tapi kan mereka tujuannya yang lain, kadang bukan yang keseriusnya gitu loh. Jadi susah Tapi mereka milah-milah. serius loh mau gituin. Maksudnya mau kenal lebih dekat gitu kan? Iya. Iya kan? Iya sih. Oh iya sih, terus? Cuman kan kebanyakannya kan kita kadang tahu-tahu awal-awalnya gimana, tahu-tahu nggak serius atau kayak gimana kan karena penasaran awalnya kayak gitu-gitu. Jadi agak susah kan nyarinya kan. Balik lagi kalau emang merekanya udah ngobrol sama aku, terus tahu akunya kayak gimana. Personalitinya. Iya personalitinya, ya mereka beda lah, nggak tok ke image aku gitu. Pernah nggak dari sepanjang karir sampai proses pendewasaan kamu dalam dunia modeling ini ditawarin dengan konsep nude? Pernah lah itu. Pernah. Cuman aku nggak terima, takut. Tapi kalau untuk nude kamu nggak mau? Enggak, soalnya waktu itu pernah di majalah Playboy Philippines. Aku kan di sana juga aktif kan entertainment. Oh, wow, Nah, serius? di sana aku sempat ditawarin sama manajemen di Itu sana. tahun berapa? 2018-an kayaknya, 2018 19. Kamu mulai 2015, 2018 udah sampai go Asia? Iya, aku ditawarin buat jadi cover Playboy Philippines, cuman katanya ya harus naked. And then? Ya, I don't want. Tapi kan nobody knows. I think Wilby knows. Kan lama-lama tahu, orang tua aku aja yang asalnya nggak tahu, aku lupa nyimpen majalah jadi tahu. Aku majalah nggak sengaja kan, tahu-tahu
majalah yang aku simpen diselipin di mobil ada di ruang tamu. Aku langsung kayak, oh my god, harus ngomong apa ya, mana aku anak cewek satu-satunya kan. And Ya papa ya judgment day-nya kayak apa? diem, papa sempet diem sih. Tapi ya udah aku dijelasin karena sama papa kayak, ya mungkin ini jalannya, nanti juga kalau emang udah sukses lebih atau kayak gimana ya tujuan aku jadi pembisnis bukan jadi model kok gitu. Tapi ya emang dari atasnya bilang aku harus jalan sini, ya udah aku jalan sini dulu. Jadi ya udah mau nggak mau terima, udah terlanjur kan. Dan mama? Mama lebih nyantai sih orangnya. Kalau papa tuh lebih keras dari dulu sama aku, karena kan aku anak satu-satunya dan yang dipengen gitu, pengen anak perempuan. Ya gitu. Keluarga aku pun muslim banget. Turun-temurun ustadz. Wow. Beberapa Serius, Cak? serius. Jadi kalau kumpul keluarga tuh beberapa keluarga tuh udah musuhin aku itu. Sekarang udah mengurangi kok insya Allah. Mengurangi ya. Oke. Tapi jangan lihat Instagram. Kalau Instagram kayaknya nggak mengurangi. Tapi itulah engagement-nya kan ya. Oke. Respon paling menyakitkan yang pernah kamu terima ketika kamu sudah terjun ke dunia seperti ini dari keluarga itu apa? Paling itu sih, kadang ada beberapa dari mereka kayak banding-bandingin sama sepupu yang lain, yang ini jadi polisi, yang ini jadi apa, kayak gitu-gitu. Ada yang jadi aparat? Aku jadi ada cewek lagi. Wow. Ada, jadi satu seumuran kita ada yang jadi ini, jadi itu, jadi itu. Nah kalau aku kan jadi model majalah dewasa, terus aku giniin aja. Tapi yang paling banyak duit siapa? Kayak gitu. Yes. Yang penting maksudnya tuh, aku dari awal, dari umur 17 tahun, aku udah ke Jakarta sendiri, udah kerja sendiri. Aku yang ngangkat nama orang tua, ngangkat ekonomi orang tua aku. Maksud aku ke keluarga semua. Ya aku segini-gininya juga aku tetap bantu keluarga gitu intinya. Inilah hasil dari kerja kerasmu. Iya gitu. Yang bisa ngangkat perekonomian keluarga. Keren banget. Nah, pernah ngalamin nggak ada intensitas dari orang yang sebenarnya pengen ngajak kerja tapi di balik itu semua ada udang di balik batu? Banyak lah itu. Aku banyak kabur-kaburan, takut. Maksudnya kadang akunya alasan. Nggak terbersit. Kadang-kadang kan model misalnya, aduh yang penting saya dapat kerjaan ini bisa dapat jumlah sekian dan foto ini bisa pajang di sini. Tapi kompensasinya saya harus menyenangkan dia. Enggak, aku nggak mau. Pernah kepikiran gitu. seperti itu nggak? Enggak mau. Terus yang ngajak-ngajakin kayak gitu, apalagi kayak film, ketemu dulu, aku nggak mau, takut. Kecuali kalau aku bilang manajer aja, aku nggak berani. Aku tuh orangnya, kalau mau viral tuh gampang sebenarnya. Kalau ada yang nge-hack Instagram aku, hancur semuanya. Tapi nggak mau lah. Prestasi yang menurut Eca, ini nih, selama aku melakukan modeling, golden age-nya aku, itu kapan dan di mana? Tahun 2015. Awal itu tuh aku cepet banget, cuma beberapa bulan masuk hunting, langsung masuk majalah populer. Dari majalah populer langsung disuruh ikutan Miss Populer, menang juga pada saat itu. Zaman itu juga langsung main film kan. Oh, sempat main film? Iya, action sempet aku. Itu harus dibondolin lagi rambut dulu. Karena si karakternya itu Harus bondol. Tapi masuk ya udah aku ikutin aja. Ih, keren kamu, Cak. Tapi nggak dipungkiri sih ya, pasti godaan banyak ya. Banyak. Apapun itu ya. Banyak godaan pasti. Kenapa tersenyum banget? Kayak nggak terhitung nih ya. Aku tuh ini nahan-nahan banget. Biasanya kalau di luar kamera tuh bakal keluar lebih banyak. Makanya keluarin dong, pengen tahu gitu. Dan nanti viral. Adakah tokoh, sebut saja dari dunia selebriti, yang mendekati kamu pada saat kamu lagi tenar-tenarnya? Banyak sih, ada aja. Siapa yang paling ngejar kamu? Ada nggak dari dunia selebriti? Ada, tapi aku takut. Inisial? Siapa nama dia ya? Komedian. Oh, komedian. Dia pokoknya nyari aku banget, DM-in aku terus-terusan kayaknya. Berapa lama pengejaran terjadi? Gak tahu, aku lihat dia lama banget. Terus sampai dia tanya ke teman-teman aku, kan dulu tuh kita banyak teman-teman, mutual friends kayak gitu.
suruh aku ketemu sama dia, terus sampai aku bilangin gini ke mutual friends aku tuh kayak kalau dia nyariin aku bilangin aja aku nggak mau, maksudnya aku nggak ada gitu. Tapi tau-taunya ketemu juga aku takut. Terus dia bilang pas ketemu aku, kamu takut ya sama aku? Bilang enggak gitu. Masih aktif sampai sekarang? Enggak, aku Orangnya? harusnya masih aktif kan, legend ya. Nggak, maksudnya ada nama maksudnya. Iya. Orang Senior lama. berarti ya. Wow, oke. Gak hanya sekedar modeling. Saya juga baca beberapa literasi background kamu juga mulai nge-DJ. Oh iya, itu 4 years ago. Kenapa waktu itu beralih kemudian nge-DJ? Soalnya aku dulu sering clubbing, suka joget, yang aku bilang suka twerking, Iya. segala macam. Terus kayak teman-teman dunia malam bilang, Cak kalau kamu jadi nge-DJ bagus banget katanya. Kenapa berhenti 4 tahun doang? Sayang banget. Kan aku nikah dan punya anak. Tapi nggak dibolehin begitu nikah? Boleh aja, cuman kata dianya ya dia pengen aku fokus ke anak, ya udah aku juga ya udah deh, nggak apa-apa. Bagaimana seorang Echa bisa akhirnya ya menjalin sebuah hubungan dan memutuskan untuk menikah? Menyamakan komunikasi itu gimana sampai akhirnya bisa ketemu dengan orang yang pas? Pas sama dia tuh apa gara-gara zodiaknya sama tuh kayak bercermin gitu. Wait, zodiaknya apa nih? Scorpio. Oh, no wonder, no why. Aku Scorpio. Oh iya, takut. Aduh nggak sengaja lagi. Enggak, tapi biasa kalau denger cowok Scorpio aku emang takut. Ada beberapa mantan Scorpio juga, yang pemain bola juga mantan Scorpio. Tapi biasa red flag, takut. Apa yang bikin kamu memutuskan akhirnya dia jadi pilihan kamu pada saat itu? Dari badan, dari Mandang fisik? ya fisik semua itu kesukaan aku, badan bagus, bertato, terus caranya kayak nakal gitu, kayak bad boy, aku suka gitu kan. Terus dan dia tuh di situ bilangnya, aku capek katanya, pacaran putus. Aku udah pengen punya anak, punya keluarga. Sama, aku juga di titik itu kayak pacaran putus. Ya pokoknya intinya aku kayak cocok di situ. Kayak gitu. Akhirnya nikah. Cepet banget langsung cari cincin apa segala macem kayak gitu. Berapa lama sampai akhirnya ketidakcocokan itu muncul? Pokoknya 4 tahun kan nikah kan. Pokoknya sebenarnya dari awal pun sempat ada itulah, ada masalah dikit. Kesini-sininya tahan sampai beberapa tahun. Pokoknya 1 tahun terakhir tuh udah bener-bener masa-masa yang agak sulit banget lah intinya. Kenapa sampai harus pisah? Kan ada anak. Nggak cocok. Dan dianya juga, dia yang minta juga kan. Dia tuh orangnya kalau misalnya berantem gampang bilang kayak oke, mau pisah. Asalnya nggak aku iyain. Tapi pas terakhir aku udah nggak kuat, aku bilang ya udah ayo gitu. Pas aku iyain takut deh. Tapi ya udah terjadi. Udah pisah, ngajak balikan 4 kali. Nggak mau akunya. Emang gitu. Ya, Penyesalan datangnya di akhir ya memangnya. betul. Dan daya tarik Scorpio itu nggak mungkin hilang Ketarik begitu ya? aja. Ya udahlah, semakin panas obrolan saya dengan Echa, pemirsa malam. Masih banyak rahasia-rahasia lagi akan kita gali, tapi rileks sejenak. Saya mau panggilkan, ini juga nggak kalah sensasi. Karena dia akan membawa kita kopi sensasi. Susi. Mohon maaf, kalau dia pernah jadi lady ring, bawanya nomor. Ini kok bawanya ampan? Oh iya, ketinggalan kopinya. Ya kan aku terinspirasi dari Mbak Echa ini loh, badannya bagus. Ya kan kalau jadi wrinkle. Tahu kan permasalahanku apa, Dedi? Apa tuh? Mana ini laki-laki? Biasanya kan wrinkle tuh digodain laki-laki gitu. Kalau sama aku nih aku godain balik.
Iya. Bener kan ya Mbak? Digodain kan sama laki-laki? Pasti. Tuh, kalau Mbaknya digodain gitu? Aku langsung giniin. Nggak bercanda. Gimana? Nggak panas. Ulang. Nggak bercanda. Mau aku tiru kan? Lagi pegang gini, lagi gini. Terus tiba-tiba kan aku dipanggil, Susi. Terus kayak Eca Frau. Hai. biasa aku cuma ngeliatin aja, terus aku kayak bener-bener liatin deep gitu 3 kali, kalau dia ngeliat balik berarti bisa. Ya pasti kalau aku lagi muter nih, misalnya muter berapa kali aku tahu dia duduknya di mana. Aku putaran pertama aku liatin, terus kalau dia ngeliat pengen lihat berdiri dong. 3, 2, 1 musik. misalnya kayak gini. Ya. Oke. Gitu. Kesini ya? Ya boleh. Terus ada yang ngeliatin. Eca Frau. Misalnya ada yang ngeliatin. Kan 3 kali kan? 3 kali liatin. 3 kali pertama aku liatin aja kayak gitu, segala macem masih jual mahal. Kedua kalinya aku mulai kayak agak kedipin gitu, terus selalu liatnya ke dia. Nanti kalau dianya ngekodein balik, ya udah biasa di belakang. Sose. Aduh, marah. Ajarin, Cak. Gimana caranya jalan? Terus udah kayak gitu, misalnya kalau pinggir, aku biasa simpen di pinggir terus gini. Terus 1 atau 2 kayak gitu. Oh, 2, ini kan 2 nih. Gitu. Oke. Nah, oke. Gitu api. Terkadang kayak gitu. Langsung gitu ya? Iya, jadi kayak agak-agak lebih kayak kayak gitu. Mau dia? Oke, sekarang sendiri muter. Ladies and gentlemen, round 2. Asik. Penilaian, Cak, kalau jadi juri 1 sampai 10 berapa? Bunia nanti langsung telepon. Ringgal baru. Kopinya mana? Aku mau ambil kopi. Kasihan. Nah, menurut kamu, dengan banyaknya perempuan yang ada di Indonesia, standar kecantikan tuh seperti apa sih? Apalagi di dunia entertainment lah. Ada pergeseran nggak? Dari yang kamu di belasan, ya 2000 belasan, sampai ke sekarang 2020-an, 2025, ada perubahan nggak? Ada banget sih. Apalagi kalau di dunia majalah dewasa, yang tadinya sulit masuk, bener-bener harus unik, sekarang asal gede, oke masuk gitu. Gede apa nih? Hah, gede apa? Aku tuh Tahu gede. lah apa? Apa? Tobrut. Enggak. Ya kan tompel brutal tuh. Tompel sih begitu. Gede apa nih maksudnya? Kelihatannya gitu, kelihatan kayak asal bisa menjual gitu, kayak bagus nih gitu kan, besar gitu. Susi, kamu nanya apa? Ini senior loh. Siapa tahu kamu bisa belajar dari senior. Pernah nggak sih kayak ngalamin hal-hal yang di luar dugaan gitu kan ya? Oh, pas ringel ya, pas Iya. jadi ringel.
Kesenggol kayak gimana sih nggak ada, tapi kalau dipeluk fighter berkali-kali ada. Maksudnya dipeluk yang kan biasa ada celebrate kan, dia nge-selebrasi gitu. Terus pas terakhir biasanya kayak gininya, dianya gimana tapi dianya gini, itu ada yang kayak gitu. Cuman kalau yang masalah yang lain, misalnya kalau fotografi, photoshoot, ada aku sempat pernah mau diperkosa sekali. Tapi masih percobaan, belum terjadi. Indikasinya ada. Ada. Kenapa? Kan itu berdua, mungkin dia mikirnya semua model majalah mungkin bisa digituin kan. Jadi pada saat itu dia nyoba tapi nggak bisa, sampai bergulat berapa kali, capek juga kan. Terus Berarti udah ada actionnya? udah ada actionnya. Emang kalau kita cewek ke ada. cowok itu kan kita mau kekerasan juga Kalah Cuman secara malah power. lebih takut kan kalau kayak gitu, kalau nanti dianya cekek atau kayak gimana kan lebih bahaya kan. Jadi aku gimana sebisa mungkin ya aku nahan, tapi nggak bikin dianya tersinggung. kabur. Nggak kabur juga, untungnya 2 kali itu sih. Ada salah satu itu aneh banget, celana dalam aku hilang, udah dicopotin. Pada saat pemotretan itu? Bukan, waktu itu mau diperkosa juga sama salah satu temennya. Jadi aku dekat sama satu cowok ini, terus tahu-tahu mau digilir gitu sama temennya. Si cowok ini yang keluar, temennya malah masuk mau gituin aku. Berantem, celana dalam aku udah dicopotin, dilempar kayak gimana, tapi sampai mau gitu pun nggak bisa, karena itu tidur gitu. Apanya? Dia pengen tidur. Tripodnya tidur. Iya. Tidur terus, udah bangun tapi mama tidur gitu. Dianya capek kan lama-lama kan. Editansil. Siapa yang tidur? Tripod. Yang perkosa. Iya, tapi kan tidur tripodnya. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa, capek kan lama-lama. Terus akhirnya berhenti. Pas berhenti, aku marah kan, aku bilang kalian gitu kan, marah-marah. Gue mana celana dalam gua gitu kan. Tadi cari-cari celana dalam nggak nemu. Hilang. Kata aku dibawa pulang itu lumayan buat sesembahan. Hilang, aneh banget itu. Nggak tahu gimana, bawaan aku nggak boleh kayaknya ya. Jadi dibikin tidur sama dia. Aku mau diperkosa udah pernah mau 2 kali percobaan. Sampai waktu itu salah satunya udah masuk polisi juga. Karena umur 17 dulu kan, masih underage ya. Tadinya mau diproses, tapi papanya pas datang kasihan. Papaku kasihan sama papanya, karena udah tua. Jadinya akhirnya dibawa ke rumah, tapi habis itu dia kapok. Karena dulu tuh aku ada mantan pacar tentara, dipukul di situ. Jadi dia takut juga. Oke, aku mau tanya, itu di fotonya di Instagramnya Mbak Eca ya, ada foto pakai bikini, terus dia fotonya di salju. Nih, situ beruang atau apa kok kuat banget dingin? Jadi dulu tuh lagi Kendall Jenner Challenge. Dulu kan Kendall sempet foto bikini di salju kan. Betul. Terus pas-pasan aku kan dulu suka Kylie kayak gitu-gitu kan. Ya udah aku ikutin gitu, tahu-tahu malah hype gara-gara bukan bikini, ini sebenarnya kayak jumpsuit gitu, tapi warnanya warna kulit. Skin tone. Jadi dikiranya aku nude. Hampir nude. Gitu. Kalau gitu saya pengen tahu, dia juga suka fotografi. Tapi mungkin selfie ya. Cuman suka yang tipis-tipis katanya. Mungkin Eca bisa ngajarin Susi gimana cara pose yang baik dan benar. Iya, biar engagement-nya tinggi. Nah, itu dia. Jadi setiap postingan di sosial media ada pose yang tertentu yang bisa bikin tinggi engagement. Ada. Apa itu? Kan misalnya kita pakai bikini, terus kita pengen ngeliatin misalnya posisi belakang. Ini misalnya kayak gini, kayak gini, terus kitanya kayak gini, terus ngadep belakang. Jadi bener-bener bulat gitu loh, kelihatannya kayak bener-bener gitu. Sekarang Susi, coba kamu ngadep Susah sana, deh berdiri kayaknya. dulu. Kamu berdiri dulu, ya. Ngadep sana. Ini korsetnya bisa dibuka nggak sih? Nah, ngadep sana. Susah ya. Penasaran Kayak pemirsa? gitu juga Jangan bisa sih kemana-mana. gitu. Tetap di Sensasi Malam. Ini sensasi malam. Ini sensasi malam. Let's go, Cak, ajarin. Pose pertama, kalau dalam posisi seperti ini, seperti apa? Belakang, terus ini gini, terus ini gini. Oh, bener. Tapi nya kayak harus Lekuk lah. gitu ya? Gitu. Oke. Oke, pose kedua.
Fase kedua kan sekarang depan belakang ya, otomatis depan terus ya kayak gitu. Atau kayak gini biasa. Oh, malu-malu mau gitu ya. Makin kesini makin kalem tapi masih ada seksinya. Kalau sekarang tuh pengennya masih Sekarang elegan ya, masih elegan tapi Oke. masih seksi gitu kayak gitu-gitu ke bawah. Oke. Oh, jadi tetap ada nunduk gitu ya. Ya Tetep biar ya. kelihatan gitu loh. Oke, lanjut kita ngobrol-ngobrol ya, Tis ya. Nyerah dia kayak oke kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Aduh, Aku mau nah. tanya nih. Apa? Foto sensual gitu kan pasti cowok-cowok tuh antusias gitu sampai DM. Kalau aku aja foto yang biasa aja itu ada, apalagi Apa? Ada ya, apa? ada yang DM yang Terus? ya nawar lah. Kalau dari DM gitu aku apalagi nggak kenal gitu aku takut sih kayak gitu-gitu. Tapi kalau kenal mau? Iya kan? Gimana? Bercanda. Benar-benar aku mau tanya, mau klarifikasi juga. Di satu, ada nggak sih yang beli sesuatu dari Mbak Eca gitu, minta baju bekas atau minta pap? Yang mau. Heeh. Ada sih yang sempat DM mau beli celana dalam Hah? gitu. Iya, celana dalam. Underwear? Iya, yang mau yang habis dipakai gitu. Cuman aku nggak mau. Harusnya aku kasih aja ya, tapi Kayak yang punya memorabilia orang gitu buat dia? Buat disimpan jadi koleksi gitu? lain nggak paham sih buat apa. Cuman dia ada sih sempet yang minta mau dong beli celana dalam kamu gitu. Takut ya dipelet. Tapi sekarang ada pergeseran nggak? Paham dari seorang Eca dulu sama sekarang kan udah single mother ya? Ya kan? Apa yang bikin Eca sekarang setelah comeback ini berbeda dengan Eca sebelumnya? Mungkin lebih firm. Kayak aku tahu apa yang aku mau. Aku udah tahu konsepnya oh bakal gini. Bicara mengenai Eca yang lagi berjuang sekarang, epic comeback gitu ya. Paling tidak kan jejak digital itu masih selalu ada. Dan anakmu kan through the time pasti growing ya, menjadi dewasa. Ada ketakutan tersendiri nggak? Somehow nanti dia bakal ngelihat mama ini apa gitu. Aku kayaknya nggak worry sih kalau sama anak Enggak ya? aku. Karena anak aku kan aku besarinnya kayak ke barat-baratan. Dedinya juga nggak bisa bahasa Indonesia kan. Jadi dedinya juga rock and roll banget. Akunya juga rock and roll banget. Paling yang aku pikirin di otak aku, kalau anak aku ngeliat kayak, oh that's my mom, so sexy, kayak gitu-gitu. Aku selalu mikir kayak, oh Malah that's jadi my proud mom, gitu ya? gitu. Oke. Nah kita akan bandingin juga nih. Muka Eca pada saat awal-awal sama yang sekarang. Ini yang sebelumnya, yang before ini tahun berapa tuh Cak? Kalau diinget-inget. Zaman Snapchat, After ini kapan? afternya baru masih tahun kemarin. Something change nggak sih dari featuresnya seorang Eca? Kayaknya kalau dulu ini aku lebih rahangnya lebih besar kali ya. Terus dulu kan belum terlalu perawatan. Sebenarnya sekarang juga nggak terlalu jauh bedanya karena kan aku muka belum ada yang dioperasi kan. Baru perawatan botox, filler kayak gitu doang kan. So you don't do OP? Bawah ini aja. Oh. Tuh kan kecil banget. Ini Eca nih ya dulu. Ini tahun berapa Cak? 2018. Gimana kita mau berangkat ke party kalau berantakan kayak gini? Aduh. Tapi lucunya itu kan ada satu cewek lagi di video itu. Sekarang kita berdua udah upgrade. Oh dua-duanya udah upgrade juga. C or D? C. Aku nggak mau terlalu besar, jadi cukup gitu bagus. Karena kepengen aku juga cuman memperbagus bukan untuk biar kayak gede gitu. Aku nggak mau. Local made atau Thai made? Korea. Oh, Korea. semua. Promosi ah. Diminum dulu Dedi haus. Oh iya, oke. Kita alasan kamu kenapa harus meng-upgrade? Memang menurut kamu masih ada yang kurang sampai harus upgrade? Dari dulu tuh emang sebenarnya sih pede-pede aja sama minusnya di depan. Karena kan ada belakang kan. Cuman waktu punya anak sesudah melahirkan menyusui besar kan tuan. Pas udah selesai menyusui kan longsor kan langsung. Nah, kayak gitu kan, aku nggak pede. Untuk ke suami zaman itu mau kayak gimana pun kayak nggak pede aja gitu loh. Habis berapa kalau boleh tahu? 19 juta won. Berapa itu ya kalau won? 250 juta saat itu. 250 juta. Iya. Happy hasilnya. Happy banget. Resultnya bagus banget. Nggak ada rasa, aku tuh sebenarnya pas OP tuh takut sakit kan. Tapi
ini nggak ada sakitnya sama sekali, bener-bener zero pain. Bagus banget. Nanti aku liatin kamu ya. Oke. Ikut. Bisa kali ya, bisa kali Daddy ini. Ik- Sponsor gitu kan ya. Ikut. Kok bisa ikut? Ya udahlah kalau begitu. Eca, sebagai penutup Cak, apa yang mau disampaikan seorang Eca? Karena Eca udah bilang 2025 it's my time, comeback time. Bagi aku sih karena dunia ini keras ya, apalagi entertainment tuh keras banget kan. Setuju. Sebisa mungkin harus punya batasan, harus punya ada yang dipegang. Jadi mau belok sedikit kemanapun tetap ada yang dipegang, nggak hancur banget gitu. Kan kita kan punya masa depan kan, punya anak, punya keluarga. Tanggung jawab. Jadi kalau kata aku sih sehancur-hancurnya kita tuh harus tetap mikirin masa depan lah. Oke, baiklah, terima kasih Eca. Doa terbaik buat Eca. Thank you. Sukses terus. Dan pemirsa, emang kalau bicara mengenai dunia malam, profesi apapun itu, asal dikerjakan dengan halal, saya yakin semua bisa dijalani dengan baik. Ya nggak sih? Betul sekali.